Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abu Bakar Zain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Mari kita baca bersama teman-teman. Di pengertiannya, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti tagihan dan pinjaman yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, di sini teman-teman, di sini ada kelebihan dan kelemahannya teman-teman. Mari kita baca bersama-sama. Kelebihannya yaitu memberikan gambaran langsung tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka kewajiban pendek. Nah, kelemahannya juga ada, yaitu tidak sepenuhnya mewakili situasi keuangan yang nyata jika perusahaan memiliki cadangan yang signifikan atau strategi likuiditas yang kuat. Nah, di sini juga ada indikator pengertian yaitu cash to debit ratio, prosentase kas dan aset lancar dibandingkan dengan jumlah utang jangka pendek. Contohnya yaitu kas dan aset jangka pendek per kewajiban jangka pendek. Rasio cepat yaitu variasi dari rasio lancar yang tidak termasuk persediaan. Contohnya yaitu piutang kas bagi kewajiban jangka pendek. Rumusnya di sini teman-teman, kita lihat rasio kas sama dengan uang tunai per total kewajiban lancar. Dan ada yang kedua, rasio cepat, yaitu rumusnya kas persediaan per total utang jangka pendek. Dan ada yang kedua teman-teman, yaitu rasio solvabilitas. Mari kita baca bersama teman-teman, yaitu pengertiannya, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya dengan menggunakan total aset dikurangi total utang. Nah, ini memberikan gambaran tentang likuiditas neto perusahaan setelah semua kewajiban dipayungi. Nah, di sini juga ada teman-teman, ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk membayar jangka panjang utang secara efektif. Dan untuk kelemahannya yaitu jika perusahaan memiliki banyak cadangan atau aktiva tetap yang sulit dijual, maka rasio ini mungkin tidak akurat. Dan di sini teman-teman, itu ada indikator pengertian dan indikator. Itu debt to totality ratio, prosentase utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. Itu contohnya utang jangka panjang bagi ekuitas pemegang saham. Rumusnya yaitu teman-teman, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang jangka panjang per total ekuitas pemegang saham. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu rasio profitabilitas. Yaitu pengertiannya teman-teman, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemilik atau investor. Ini memberikan gambaran kita tentang efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, di sini teman-teman kita melihat yaitu ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihannya yaitu membantu menilai stabilitas keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Dan juga ada kelemahannya teman-teman, yaitu terkadang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global. Dan di sini teman-teman, di sini juga ada indikator pengertian dan indikator rasio margin kotor, persentase antara harga pokok produksi dan penjualan. Contohnya yaitu harga pokok produk atau penjual. Dan juga ada rasio margin pendapatan operasional, yaitu persentase antara laba operasional dan penjualan bersih.
contoh laba operasional. Dan di sini teman-teman, mari kita lihat ada rumusnya juga. Rasio margin kotor sama dengan harga pokok penjualan atau pendapatan. Rasio margin pendapatan operasional. Dan di sini juga ada rasio aktivitas, yaitu adalah ukuran efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Berikut adalah definisi singkat dan contoh jenisnya. Pengertian rasio aktivitas. Indeks efisiensi, ukuran efisiensi menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan di sini juga ada manfaatnya teman-teman, yaitu manfaat rasio aktivitas. 1. Analisis efisiensi, evaluasi efisiensi bisnis dengan memeriksa persediaan aset tetap dan akuntansi. Yang kedua ada komparasi industri, membandingkan dua bisnis pesaing dalam industri yang sama ya. Yang ketiga, efisiensi operasional, membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis bisnis. Dan di sini juga ada kelebihan rasio aktivitas. Yang pertama, evaluasi efisiensi operasional, yaitu membantu efisiensi menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua, optimalisasi sumber daya, mengidentifikasi aset tidak efisien dan mengoptimalkannya. Yang ketiga, meningkatkan arus kas. Yang keempat, daya saing. Dan kelima, pemantauan kinerja ya teman-teman, seperti yang di atas seperti ini. Dan juga kelemahannya rasio aktivitas, yaitu seperti yang di bawah, terbatas. Yang pertama, terbatas pada data historis, yaitu hanya mempresentasikan situasi historis. Yang kedua, rentan terhadap variabel eksternal ya teman-teman. 3. Memerlukan data akurat. Dan keempat, kompleksasi analisis. Dan di sini juga ada indikatornya, yaitu rasio perputaran aset total. Ada ukuran, yaitu keberhasilan efisien perusahaan menggunakan total aset untuk menghasilkan penjualan. Kedua ada dan yang rumusnya yaitu penjualan per total aset rata-rata. Kedua, rasio perputaran persediaan. Ukuran yaitu cepatnya persediaan diolah menjadi penjualan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan per persediaan rata-rata. Ketiga, rasio perputaran piutang, itu ada ukurannya efisiensi mengumpulkan akumulasi. Rumusnya yaitu penjualan kredit per rata-rata piutang. Dan keempat, ada indikator rasio perputaran aset tetap, yaitu ukurannya efektivitas menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Sini juga ada rumusnya teman-teman, penjualan per aktivitas tetap rata-rata. Dan di sini juga ada rumus-rumus rasio perputaran aset total. Rumusnya yaitu rasio perputaran aset total penjualan bersih per total aset rata-rata. Itu untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk masukan penjualan. Yang kedua, rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan. Rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan harga pokok penjualan per persediaan rata-rata, yaitu untuk mengukur cepatnya persediaan diolah menjadi penjualan. Dan ketiga, rasio perputaran piutang, yaitu rumusnya rasio perputaran piutang penjualan kredit per rata-rata piutang, yaitu untuk mengukur efisiensi mengumpulkan akumulasi. Nah, yang ketiga yaitu rasio perputaran piutang. Rumusnya yaitu rasio perputaran piutang per penjualan kredit per rata-rata piutang, yaitu untuk mengukur efisiensi mengumpulkan akumulasi. Dan yang keempat yaitu ada rasio perputaran aset tetap. Rumusnya yaitu penjualan bersih per aktiva tetap rata-rata, yaitu untuk mengukur efisiensi menggunakan aktivitas tetap untuk menghasilkan penjualan ya teman-teman.
Dan yang kelima yaitu ada rasio perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu rasio perputaran modal kerja penjualan bersih per modal kerja rata-rata. Nah, di sini ada pemahaman dan jenis rasio pasar. Apa sih itu rasio pasar? Rasio pasar adalah metrik yang membandingkan harga saham perusahaan dengan elemen keuangan lain seperti laba dan nilai buku untuk menilai kinerja dan potensi perusahaan di pasar. Di sini juga ada teman-teman kelebihan dan kelemahannya, yaitu satu, kelebihannya memudahkan investor dalam menentukan apakah saham dinilai wajar serta memungkinkan terjadinya perbandingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Dan kelemahannya yaitu tidak mencerminkan kinerja keuangan serta keseluruhan dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan di sini juga ada indikator dan rumus. Satu, price earning ratio, mengukur harga saham relatif terhadap laba per saham, yaitu rumusnya per sama dengan harga per saham. Yang kedua, market to book ratio atau PBV, mengukur nilai pasar terhadap nilai buku. Rumusnya yaitu nilai tukar mata uang asing sama dengan harga pasar per saham per nilai buku per saham. 3, rasio hasil dividen, mengukur dividen tahunan relatif terhadap harga saham. Rumusnya yaitu hasil dividen sama dengan dividen per saham per harga pasar per saham 100%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.